Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan keberkahannya untuk kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa kembali di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sekaligus dalam rangka memuliakan, menghormati dan mensucikan bulan suci Ramadan ini, pada kesempatan subuh kali ini kita membahas satu di antara ayat-ayat yang Allah firmankan, yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 69 halaman 58 Ali Imran ayat 59 ayat 69. Sekali lagi, Ali Imran halaman 58 ayat 69. Kita bahas tajwidnya dulu. Waddab ini disebutnya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu manakala ada dua huruf yang makharijul hurufnya berdekatan. Qarib itu dekat gitu. Antara ta dengan to itu dekat. Jadi membacanya bukan wadat to'ifatun, langsung diidghamkan, dimasukkan ke to. Makanya di atas to itu ada tasdid itu. Jadi wadat po, taknya dimasukkan ke to. Jadi jangan wadat, jangan begitu. Tapi wadat po. Ini cukup jarang di Al-Quran, tapi ya ada beberapa kata dalam Al-Quran yang masuk kategori idgham mutaqaribain. Po-i mad wajib muttasil, mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, ini penulisan hamzah di bawah ya, di bawah ya, karena hamzahnya di kasroh itu. Fatum idgham biguna, domatain ketemu dengan mim. Jadi membacanya itu dimasukkan, ya, diidghamkan ke huruf mim, biguna dengan mendengung. Biar terdengar mendengung, tahan dua ketukan. Tum
min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah secara terpisah. Jadi membacanya itu idhar. Idhar itu jelas, biar terdengar jelas tahan ya, 2 ketukan atau 1 alif. Dan ketika membaca idhar itu ada kesempatan Pak untuk melihat huruf atau kata berikutnya, atau barangkali kalau lupa ada kesempatan untuk mengingat. Jadi ketika kita membaca min lalu lupa, itu beberapa detik bisa untuk berpikir itu. Min ahlil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca idhar, dibaca jelas. Kita mad badal, disebut mad badal karena dibacanya panjang. Disebut mad karena panjang, 1 alif atau 2 harokat. Disebut badal karena sebetulnya setelah ta, kalau dalam kaidah penulisan Arab itu ada alif, cuman alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri, disebutlah mad badal. Lau mad lain, yudillu mad tabi'i wawu, nakum idhar syafawi. Mimati ketemu wawu secara terpisah atau di lain kata. Jadi mimnya dibaca idhar jelas nih. Jadi kalau disebut idhar itu kemungkinan besar ditahan 2 ketukan itu membacanya itu, atau 1 alif. Kum wa ma mad tabi'i alif, yudhillu mad tabi'i wawu, illa majaiz munfasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Nah, itu penulisan hamzahnya di atas alif karena hamzahnya di fathah. Jadi harokat hamzah itu tergantung penulisan hamzah itu tergantung harokatnya. Kalau harokatnya fathah biasanya di atas alif. Kalau harokatnya kasroh biasanya di atas atau di bawah ya. Kalau harokatnya domah biasanya di atas wawu nulisnya itu. Ang ihfa akrob, dibaca samar tapi sepintas saja. Qorib itu kan dekat Pak, jadi sepintas. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa-nya dalam 1 kata. Anfusahum idhar safawi, wa ma mad tabi'i alif yash'urun mad arid li sukun. Karena ada waqaf ya, tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i, atau karena ada mad tabi'i jatuh pada waqaf. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, tetapi Ibrahim itu seorang hanifan muslimah. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi? Karena istilah Yahudi itu baru muncul pada generasi
cicitnya Nabi Ibrahim, yaitu pada generasi putranya Nabi Yakub. Ada anaknya Nabi Yakub itu yang namanya Yahuda, yang tempo hari Yahuda itu menurut Sayyid Qutb itu adalah seseorang yang ditunjuk ya, sebagai mata-mata untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam gitu, yang dikenal dengan Yudas Iskariot itu. Nah kemudian karena diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa maka dibunuhlah. Itu kalau menurut versinya Sayyid Qutb. Nah, jadi Yahudi itu adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Maka dengan demikian istilah Yahudi di zaman Nabi Ibrahim itu belum muncul. Nah ini sebagai sebuah bentuk penolakan ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi gitu. Kalau Nabi Ibrahim itu lahirnya atau hidupnya pada generasi setelah Yahudi mungkin masuk akal, Pak. Tapi kan ini jauh sebelum Yahuda gitu. Buyutnya lah gitu. Nabi Ibrahim itu buyutnya Yahuda. Begitu pula Nabi Ibrahim itu bukan seorang Nasrani, karena istilah Nasrani itu jauh ya, muncul jauh setelah Nabi Ibrahim, bahkan setelah wafatnya Nabi Ibrahim itu muncul di zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih tepat itu sebetulnya kalau melihat kata hanifah muslimah, Nabi Ibrahim itu seorang muslim. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang ditanamkan, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sama dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah di ayat 69 ini Allah berfirman waddat. Waddat itu keinginan, keinginan yang kuat. Waddat berkeinginan. Siapa ta'ifah, segolongan atau sekelompok min ahlil kitab, min dari ahlil kitab, kalangan ahlul kitab. Nah ini kan Ali Imran ini termasuk surat Madaniyah, Pak. Surat yang Allah turunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Nah di situ kan banyak kalangan ahlul kitab itu, baik Yahudi, Nasrani, terlebih-lebih Yahudi. Di situ kan ada Bani Nadir gitu ya, ada Bani Quraidah gitu. Di Madinah itu. Nah sebetulnya antara orang-orang Muslim atau antara Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu kan sudah membuat perjanjian, Pak, yang disebut dengan Piagam Madinah itu sebetulnya gitu. Tetapi kan dalam perjalanannya orang-orang Yahudi itu banyak melanggar perjanjian-perjanjian itu, atau banyak mengkhianati perjanjian-perjanjian yang ada dalam Piagam Madinah itu. Salah satunya ini nih, yang diinginkan oleh orang-orang ahlul kitab khususnya Yahudi itu adalah lau seandainya
Yudillu, mereka bisa menyesatkan. Yudilluna, mereka bisa menyesatkan kum, kalian. Kum itu domir ya. Kalian di sini maksudnya orang-orang muslim. Jadi mereka bercita-cita ya, berkeinginan kuat sekalipun sudah kalah, sekalipun sudah membuat perjanjian piagam Madinah itu, tapi keinginan kuat untuk menyesatkan umat Islam itu masih ada, itu Pak. Masih ada itu. Padahal kan pada saat itu Rasulullah masih hidup, gitu Pak. Kemudian perjanjian atau piagam Madinah pun mereka yang buat, gitu Pak. Tetapi keinginan untuk menyesatkan orang-orang muslim itu besar sekali. Nah, kalau Rasulullah masih hidup, mereka juga yang membuat perjanjian. Keinginan untuk menyesatkan umat Islam masih kuat. Maka terlebih-lebih hari ini Pak, di zaman sekarang ini, yang Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita, kemudian tidak ada ikatan juga, tidak ada perjanjian juga antara kita umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Maka keinginan untuk menyesatkan kita umat Islam besar sekali. Banyaklah cara itu ya yang ditempuh oleh orang ahlul kitab, khususnya Yahudi, untuk memalingkan umat Islam dari agamanya. Umpamanya umat Islam dijauhkan dari kitab sucinya, gitu Pak. Berapa persen sih Pak di Indonesia umat Islam itu yang punya antusias untuk membaca Al-Quran setiap harinya itu? Perkiraan saya tidak akan nyampe 25% itu Pak, umat Islam yang tiap hari baca Quran itu. Apalagi berapa persen umat Islam yang punya semangat untuk mengkaji lebih jauh Al-Quran? Mungkin tidak sampai 10%, tidak sampai 10%. Atau cara lain, umpamanya orang-orang Yahudi itu menyesatkan umat Islam itu umpamanya dijauhkan dari masjid lah Pak, sebagai tempat sentral beribadahnya umat Islam, dari majlis-majlis ilmu, dari masjid. Belum cara-cara yang lain, umpamanya dengan menimbulkan atau memunculkan keraguan di kalangan umat Islam, atau dengan melemahkan perekonomian umat Islam. Nah, itu kan cara-cara Yahudi dalam rangka menyesatkan umat Islam. Wa ma, dan tidaklah, wa dan ma, tidaklah. Nah, ini harfun nafyi di maknya itu Pak. Tidaklah yudilluna, mereka menyesatkan, illa, kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma, nah akan tetapi, wa dan atau akan tetapi, ma tidaklah yas'urun, mereka menyadari, mereka tidaklah merasa. Nah, kenapa kok muncul kalimat ini gitu Pak? Karena dulu nih di zaman Rasulullah SAW, ketika turun ayat ini nih, di mana pada saat itu orang-orang Bani Israel, orang-orang ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, punya keinginan yang kuat, punya tekad untuk menyesatkan umat Islam. Pada saat itu umat Islamnya pun siap itu Pak. Umat Islamnya pun siaga gitu. Para sahabat itu sadar
Ini orang-orang Yahudi itu walaupun kelihatannya baik gitu Pak, walaupun kelihatannya tidak melakukan serangan-serangan gitu, sebetulnya mereka punya keinginan yang kuat untuk menyesatkan kita umat Islam. Itu dulu punya kesadaran seperti itu, sehingga Allah mengatakan mereka itu tidak akan bisa menyesatkan kecuali menyesatkan dirinya sendiri. Mereka tidak akan menyesatkan kalian wahai umat Islam kecuali hanyalah menyesatkan diri mereka sendiri. Namun mereka tidak merasakan itu dulu itu Pak, dulu. Nah, karena sekarang itu umat Islamnya juga tidak sadar gitu, bahwa orang-orang Yahudi itu berusaha menyesatkan dirinya. Banyak kan umat Islam hari ini yang disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Banyak umat Islam yang masuk kepada perangkap jebakan mereka. Jadi berhasilnya atau berhasil dan tidaknya keinginan orang-orang ahlul kitab untuk menyesatkan umat Islam itu berbanding lurus Pak, dengan sejauh mana umat Islam itu mempersiapkan diri menghadapinya gitu. Kalau umat Islamnya lalai, kemungkinan berhasilnya besar. Tapi kalau umat Islamnya siaga, kemungkinan berhasilnya kecil. Nah, bagaimana cirinya umat Islam itu siaga? Ini banyak dijelaskan oleh para ulama itu Pak. Salah satunya adalah tadi, umat Islam itu dekat dengan kitab sucinya Pak. Itu pertama itu. Selama umat Islam itu dekat dengan kitab sucinya, mereka mentilawah Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan benteng perlindungan dari Allah. Karena setiap ada persoalan, setiap ada sesuatu yang subhat, yang samar, mereka akan diberikan pencerahan oleh Al-Quran. Kan hari ini banyak nih Pak persoalan-persoalan yang kemudian tidak sedikit umat Islam yang menjawabnya itu berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran yang tanpa dilandasi firman Allah itu. Siga benar tapi seringkali salah gitu Pak. Nah itu. Kemudian yang kedua ya, langkah siaganya kita umat Islam. Kita umat Islam itu harus rajin Pak. Rajin mendirikan sholat berjamaah gitu. Kenapa harus rajin mendirikan sholat berjamaah? Banyak Pak hikmahnya. Di situ kan membangun silaturahim, membangun ukhuwah. Di situ akan merapatkan dan menguatkan barisan umat Islam. Kan Rasul mengatakan serigala itu akan memangsa seekor domba yang jauh dari kumpulannya, gitu Pak. Jadi manakala nih bapak-bapak itu jauh Pak, jauh dari kumpulan umat Islam, itu akan menjadi sasaran empuk itu untuk dimanfaatkan gitu. Bisa jadi dimanfaatkan untuk mengadu domba dengan umat Islam, atau bisa jadi dimanfaatkan sebagai pintu masuk menyusup kepada barisan umat Islam. Kemudian yang ketiga, nah, kita harus rajin menunaikan zakat, infak, sedekah. Banyak hikmahnya Pak. Itu kan ibadah sosial, ibadah yang bisa menjalin ya hubungan harmonis sesama muslim. Ibadah yang bisa meminimalisir kesenjangan di antara kita umat Islam.
ibadah yang bisa meminimalisir munculnya kejahatan-kejahatan akibat ada pihak-pihak yang barangkali merasa iri, merasa dengki dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Banyak solusi-solusi yang Allah tawarkan bagaimana caranya kita mengkanter keinginan-keinginan kuat dari orang-orang ahlul kitab, khususnya Yahudi, dalam menyesatkan kita umat Islam. Bisa melalui media kan, mereka itu bisa melalui buku, bisa juga melalui program beasiswa kan, dipermudah calon-calon ulama untuk menimba ilmu di negeri mereka, dipermudah. Kita lanjutkan nih, ya ahlal kitab. Nah, ini sebagai sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab, ya wahai ahlal kitab, ahlul kitab. Nah, kenapa kok yang ini ahla, yang tadi di atas itu ahli, atau bahkan mungkin ada ahlu, nah gitu Pak. Di ayat 69 tadi disebutnya min ahli, nah itu lamnya di kasroh, itu karena ada min, itu Pak. Min ahli, ada min, itu lamnya di kasroh. Di sini ya ahla, lamnya di fathah karena ada ya. Kalau nggak ada ya itu ahlu, itu Pak. Karena ada ya jadi ya ahla. Di wahai ahlul kitab, lima, kenapa? Nah, ini istifham ingkari ini Pak. Pertanyaan dalam rangka untuk menunjukkan adanya apa ya? Menyalahkan. Jadi Allah menyalahkan mereka ahlul kitab. Lima, kenapa? Takfuruna, kalian mengkufuri, bi ayati, dengan ayat-ayat Allahi Allah, wa antum, sementara kalian tashhadun, itu menyaksikan. Nah, apa ayat-ayat Allah di sini? Ini kalau kita rangkum dari berbagai pendapat ahli tafsir kan, ayat-ayat Allah itu pertama adalah ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci mereka Pak, yang ada di dalam Taurat, yang ada dalam Injil. Apa di antara ayat-ayat Allahnya itu? Ini jangan jauh-jauh nih Pak. Di ayat 64 aja kemarin tuh. Di antara ayat Allah yang Allah cantumkan di dalam kitab mereka itu adalah satu, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ayat 64 tuh. Yang kedua, larangan untuk mensekutukan Allah. Yang ketiga, larangan untuk menjadikan makhluk Allah, khususnya manusia, mungkin manusia yang soleh, itu sebagai Tuhan, tandingan untuk Allah. Atau ayat Allah yang lain di kitab suci mereka dicantumkan kan, tentang sosok Nabi yang terakhir yang namanya Muhammad. Nah, kenapa itu semua kok dikufuri itu? Padahal kalian itu bukan hanya membaca, tashhadun, ya itu. Kalian itu menyaksikan gitu. Atau bisa juga bahwa ayat Allah di sini adalah Al-Qur'an, Pak, Al-Qur'an. Ini orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu, seperti Yahudi Bani Quraidah, ya, Yahudi Bani Nadir, itu kan menyaksikan Pak. Mereka hidup di zaman di mana Al-Qur'an diturunkan gitu. Hidup di Madinah, itu satu kota dengan Nabi,
Ali Imran pun diturunkan di Madinah, di negeri mereka gitu. Tapi kenapa kok mereka itu mengkufuri? Nah itu Pak. Jadi lamun cek urang mah asa teuing-teuingan gitu. Kalau mereka jauh dari Rasul atau barangkali belum pernah sampai ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mungkin masih leheung mas gitu. Tapi kan mereka hidup di situ. Di situ juga Al-Quran diturunkan, di situ juga Rasulullah tinggal, tapi mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Nah maka muncul pertanyaan dari Allah itu, lima takfuru. Nah kenapa kalian itu mengkufuri itu? Ayat 71 Pak. Ya ahlal kitab. Nah, ya ahla, wahai ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Nah, ini sama nih, kata lamnya di fathah karena ada ya. Kenapa kata kitabi baknya di kasrah? Ini yang disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof itu yang menyandarkan, mudhof ilaih tempat menyandarkan. Jadi ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Lima, kenapa? Talbisuna, kalian mencampur adukan al-haqqo, yang hak, bil batil, dengan cara yang batil atau dengan yang batil. Kenapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumu, wa dan taktumuna, kalian menyembunyikan al-haqqo, yang hak. Biasanya orang ketika mencampur adukan yang hak dan yang batil, itu biasanya menyembunyikan yang hak dan menampakkan yang batil. Biasanya begitu Pak. Saya merasa yakin tidak ada orang yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kemudian menyembunyikan yang batil, menampakkan yang hak. Saya yakin tidak ada. Karena niat dari awalnya kan sudah salah Pak. Sudah jelek niat dari awalnya itu. Wa antum, sementara kalian ta'lamun, itu mengetahui. Ini banyak Pak cara yang ditempuh oleh orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dalam mencampur adukan antara yang hak dan yang batil dalam berbagai aspek Pak, dalam berbagai sektor. Dan ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam dalam hal akidah itu ya. Seringkali kan dicampur adukan tuh antara yang hak dengan yang batil. Dalam hal ibadah kan begitu. Seringkali terjadi pencampur adukan antara yang sunnah dengan yang bid'ah gitu. Antara ibadah yang sunnah ya, antara sunnah dengan tradisi. Kalau tradisinya benar, Islam tidak menolak. Tapi kalau tradisinya menyimpang, Islam kan menolak. Dalam hal akidah nih Pak nih, jangan jauh-jauh atuh Pak. Ketika orang itu umpamanya dapat rizki, lalu mereka mengatakan mau bersyukur, kan gitu Pak. Ini masak banyak banget gitu. Alhamdulillah kayak rizki, mau bersyukur, mau syukuran. Kamana itu tuh kahulu cai kan ngaranna syukuran ya Pak, syukuran. Kalau sudah disebut syukur, kesannya kan positif Pak, kesannya itu. Tapi kan caranya kan salah itu Pak. Nah itu kan mencampur adukan itu Pak.
Dan boleh jadi itu, bukan boleh jadi, itu saya yakin itu adalah salah satu langkah orang-orang Yahudi dalam mengkaburkan pemahaman umat Islam. Malah zaman ayeuna kan hal-hal seperti itu dijadikan sebagai tempat wisata, Pak. Banyak tempat-tempat wisata yang berbau mistik gitu ya, berbau magis, berbau syirik gitu. Orang bukan hanya bermain di situ, bukan hanya tadabur alam, bukan hanya rihlah ilmiah ataupun ruhaniyah, tapi melakukan kemusyrikan. Ya oleh penguasa dilindungi karena kan itu mendatangkan perekonomian, Pak. Paling tidak masyarakat di situ bisa berjualan, ya. Pemerintah mendapatkan tiket itu, Pak ya, uang tiket itu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mau merubah atau mau meluruskan mereka, ya masyarakatnya berontak, Pak. Ini mau mematikan usaha saya, ya. Ini mau memutuskan tikoro saya, kan gitu. Banyaklah hari ini itu tempat-tempat wisata itu yang berbau kemusyrikan itu. Disitulah bercampurnya antara yang hak dan batil. Terlebih-lebih dalam ini, Pak, pencampuran hak dan batil itu terlebih-lebih dalam muamalah itu, muamalah. Dan ini banyak juga dilakukan oleh kalangan umat Islam itu, Pak. Umpamanya mencampur adukan antara kualitas barang yang bagus dengan yang jelek gitu. Lalu dikatakan ini barang bagus gitu. Mencampur adukan antara hukum Allah dengan hukum manusia, ini adalah hukum Allah gitu. Atau mencampur adukan antara ini, Pak, konsep langit dengan konsep bumi, antara konsep Al-Quran dengan konsep budaya. Lalu konsep budayanya dimunculkan, konsep Al-Qurannya disembunyikan. Banyak cara. Nah, itu sebagai salah satu sebetulnya langkah orang-orang Yahudi dalam rangka mengkaburkan keyakinan umat Islam. Nah, biasanya itu dipelopori oleh orang-orang yang sering disebut liberalisme dan pluralisme itu, Pak. Biasanya itu yang memperjuangkannya itu, atau Islamfobia lah. Satu ayat lagi nih, waqalat, dan berkatalah, ta'ifatun, segolongan, min, dari ahlul kitab. Para mufasir kebanyakan mengatakan ahlul kitab di sini Yahudi. Walaupun sebetulnya kalau ahlul kitab itu mencakup Yahudi Nasrani. Jadi berkatalah segolongan dari kalangan ahlul kitab. Apa isi perkataannya itu? Aminu, nah, berimanlah kalian. Billadzi, bi, dengan alladzi, yang unzila, diturunkan, ala, terhadap alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wajhan nahar. Apa wajah itu? Wajah itu kan muka, Pak. Muka itu di depan. Berarti wajhan nahar itu adalah permulaan hari itu. Permulaan hari itu di waktu pagi, siang gitu, Pak. Ini sekarang ini permulaan hari nih. Jadi begini nih, segolongan orang Yahudi berkata kepada segolongan Yahudi yang lain, kita ini atau kalian ini di hadapan orang-orang beriman di permulaan hari itu harus pura-pura beriman gitu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada mereka gitu, Pak. Kan sarua, Pak, sarua.
Orang-orang liberal, orang-orang sekuler pun nggak begitu. Orang-orang pluralisme kan begitu. Seringkali menampakkan wajah Islam, gitu. Seringkali. Tetapi nih, wakfuru, kupurilah oleh kalian akhirahu, di penghujung hari. Bisa dimaknai begini Pak nih, beriman di wajahan nahar dan kufur di akhir nahar itu. Ketika dalam keadaan ramai gitu, di hadapan orang-orang beriman, kamu itu harus menunjukkan keislamannya, keimanan terhadap kitab suci mereka, Al-Quran itu. Tapi ketika kamu itu di belakang mereka dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri, berkumpul dengan kita nih, maka kupurilah konsep-konsep ayat-ayat Al-Quran yang diyakini oleh orang-orang yang beriman itu. Ini senada nih Pak, senada semakna dengan dulu dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, gitu. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami ini orang iman, gitu. Subhanallah, gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu ketika bertemu dengan orang beriman Pak. Sorban panjang, tasbih ngambai, kopea, wah, penampilannya islami banget gitu. Tapi ketika jauh dari orang-orang beriman, kembali ke habitatnya itu, kembali. Nah, itu sebagai tipu daya Pak. Kenapa kok mereka itu berbuat seperti itu atau melakukan hal seperti itu? Itu untuk memanipulasi Pak, untuk menipu orang-orang beriman, biar orang-orang beriman itu tertarik, terpikat, tertipu dengan siasat mereka. Jadi seolah-olah begini Pak nih, mereka beriman dulu, beriman, menampakkan keimanan. Bahkan karena mereka itu Pak, rata-rata orang-orang Yahudi itu punya kemampuan yang bagus Pak dalam berbahasa itu, sehingga untuk memahami Al-Quran itu mereka mudah itu. Nah, mereka tunjukkan keimanan terhadap Al-Quran, bahkan bisa jadi cukup banyak pengikutnya, banyak orang yang terhipnotis dengan kemampuan mereka. Tetapi setelah banyak pengikutnya mereka mundur. Nah, itu untuk menanamkan keyakinan, ini saya aja dulu pernah beriman tapi sekarang itu kapok gitu, sekarang sudah tobat gitu. Kan sering begitu Pak, orang untuk mengelabui orang lain, dia pura-pura masuk Islam dulu, bahkan kelihatannya juga menjadi seorang muslim yang paham Islam, yang taat terhadap Islam. Tapi kemudian mereka keluar dari Islam, itu kan sedikit besarnya ada orang Islam yang awam Pak, yang akan tertipu dengan gaya mereka itu. Itu ustadz itu baheula kan teh, itu teh seorang ustadz, seorang dai gitu. Tapi sekarang kok dia keluar dari Islam, oh berarti lamun kitu Islam teh salah, ada ustadz itu keluar, nah gitu. Kan orang awam akan seperti itu menilainya itu. Nah dulu orang-orang Yahudi berkata seperti itu. Kita itu di dalam kondisi ramai di waktu siang, tampakkan keislaman, tampakkan keimanan terhadap Quran. Tapi ketika di waktu sendiri, sembunyi, atau di waktu malam yang orang lain tidak tahu, dalam keadaan sepi, ya tunjukkan kekufuran terhadap Al-Quran itu. Tujuannya apa nih? La'allahum, agar supaya mereka orang-orang Islam itu yarji'un, kembali kepada keyakinannya dulu,
kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemusyrikan, kembali murtad lah Pak istilah sekarang itu. Nah maka sekali lagi nih Pak, untuk menghadapi tipu daya mereka, maka salah satu jalan yang paling efektif itu umat Islam itu harus memakmurkan masjid itu Pak. Memakmurkan masjid baik dengan sholat berjamaah ataupun dengan kajian-kajian Islam gitu Pak. Itu benteng agar akidah kita tidak tergerus, agar hidayah yang Allah berikan kepada kita itu tidak berkurang ataupun tidak hilang gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.